Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, karyawan karyawati SMP Negeri 1 Klaten, serta anak-anakku peserta didik kelas 7, 8, 9 yang sangat saya banggakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini, atas kerja nyatanya, atas kerja kerasnya, yang mana SMP 1 Klaten sudah bisa berbagi praktek baik yang mana nanti akan kami share melalui video yang akan kami tayangkan. Mudah-mudahan praktek baik yang akan kami tayangkan di video ini nanti bisa bermanfaat baik untuk internal SMP Negeri 1 Klaten, Bapak Ibu guru karyawan, Bapak Ibu orang tua wali siswa, dan juga anak didik kami kelas 7, 8, 9, dan mungkin juga nanti kalau sudah di-share di video bisa bermanfaat untuk khalayak yang lebih luas, mungkin masyarakat yang mungkin kebetulan bisa menyaksikan video yang akan kami bagikan, akan kami share melalui link yang telah dipersiapkan. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, janganlah patah semangat dalam terus berbagi praktek baik dan terus dipraktekkan di SMP kita tercinta ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya penuh keikhlasan dalam bekerja sama, serta anak-anakku semuanya akan menjadi kedepannya praktek baik ini menjadikan warna dasar kalian, karakter kalian, dan besok kami selaku orang tua di SMP Negeri 1 Klaten ini selalu mendoakan kalian semua, putra putri didik kami di SMP 1 Klaten menjadi putra terbaik bangsa Indonesia, calon pemimpin bangsa Indonesia yang hebat demi negara kesatuan Republik Indonesia yang bermartabat, bisa bersaing di kancah global internasional dan menjadi warga dunia yang semakin disegani oleh seluruh bangsa-bangsa di Indonesia. Kalianlah yang akan menjadi pemimpin di Indonesia yang menjadi generasi emas yang akan datang sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional. Kalian adalah putra-putri bangsa, harapan bangsa Indonesia di tahun 2045 akan menjadi generasi emas pemimpin Indonesia yang hebat sesuai dengan program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu menjadi profil pelajar Pancasila. Saya kira itu anak-anakku tetap semangat. SMP Negeri 1 Klaten semakin keren, semakin maju, dan semakin jaya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuningsih SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Pada tahun pelajaran 2022-2023, SMP 1 Klaten melaksanakan dua macam kurikulum, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 7 dan kurikulum 2013 untuk kelas 8 dan kelas 9. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Salah satu bagian dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Di SMP Negeri 1 Klaten sudah melaksanakan 3 pembelajaran proyek, yaitu yang pertama, kearifan lokal. Pembelajaran proyek ini dilaksanakan dengan 2 topik. Topik yang pertama, mencintai produk lokal. Mencintai produk lokal ini dilakukan dengan cara siswa mengenakan baju ludek khas dari daerah Pidan, Kabupaten Klaten. Topik yang kedua yaitu melestarikan budaya Jawa. Topik ini dilaksanakan dengan cara anak-anak secara berkelompok belajar membuat kerajinan burung merak dari bahan kain jarik sebagai salah satu bagian dari upacara adat temanten Jawa, yaitu serah-serahan Srono. Dengan pembelajaran proyek ini diharapkan dapat menumbuhkan karakter anak yang kreatif dan mencintai serta menghargai budaya bangsa. Proyek yang kedua yaitu gaya hidup berkelanjutan. Pembelajaran proyek gaya hidup berkelanjutan dengan mengambil tema sampahku tanggung jawabku. Kesadaran siswa untuk mencintai lingkungan yang bersih dan sehat dilaksanakan dengan cara membawa bekal makanan sendiri, kemudian membawa minuman sendiri dengan ditaruh pada botol plastik yang tidak sekali pakai. Kemudian berikutnya membuang sampah sesuai jenisnya, mengelola botol plastik bekas menjadi barang yang bermanfaat, mencintai tanaman dengan cara merawat dan juga menyiramnya sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Karakter siswa yang diharapkan yaitu gotong royong, tanggung jawab, kreatif, dan bernalar kritis. Proyek yang ketiga yaitu suara demokrasi. Pembelajaran proyek suara demokrasi dengan mengambil tema berdemokrasi dengan bijak dan berkualitas. Pembelajaran proyek ini dilaksanakan pada waktu kegiatan pemilihan ketua OSIS. Dilaksanakan dengan cara mempersiapkan tempat dan perlengkapannya, kemudian penyampaian visi, misi, dan juga debat oleh calon ketua OSIS, perhitungan suara, dan pidato kemenangan. Karakter siswa yang diharapkan yaitu kreatif, bernalar kritis, jujur, dan tanggung jawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Sahabat SAK yang saya banggakan dan saya hormatin, pada kesempatan ini kami berkesempatan untuk sedikit berbagi praktik baik atas apa yang kami lakukan berkaitan tentang penguatan proyek P5, yaitu SMP Negeri 1 Klaten salah satunya mengangkat tema kearifan lokal. Dalam kearifan lokal tersebut, maksud dan tujuannya adalah supaya anak-anak bisa mencintai budayanya sendiri dan juga melestarikan apa yang menjadi peninggalan nenek moyang kita. Apa yang diangkat dalam kearifan lokal tersebut? Yaitu anak-anak mengenakan pakaian dengan nuansa lurik, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, anak-anak membuat kerajinan burung merak menggunakan kain jarik sebagai salah satu yang ada dalam upacara adat temanten Jawa, yaitu serah-serahan Srono. Dalam serah-serahan Srono itu kita menggunakan kain jarik yang dibuat menyerupai burung merak sebagai kreativitas yang kemudian nanti akan anak-anak peragakan dalam kesempatan proyek kali ini. Nah, untuk itu saya akan mencoba memanggil anak untuk berinteraksi sebentar yang berkaitan dengan penguatan proyek yang dilakukan. Mbak Kinan, bisa bergabung dengan saya? Oke, ayo sini. Oke, Mbak Kinan. Oke, Mbak Kinan, ini kecil-kecil tapi cabai rawit. Nah, Mbak Kinan boleh perkenalkan dulu nama lengkapnya siapa? Perkenalkan, nama saya Brigita Aruna Sekarkinanti dari kelas 7. Oke, Brigita Aruna Sekarkinanti dari kelas 7A. Wali kelasnya siapa? Pak Wadi. Mana orangnya?
Oke, Mbak Kinan, saya kepingin tanya ini. Hari ini kenapa Mbak Kinan memakai baju bernuansa lurik? Nggak apa-apa, lanjut. Sebagai bentuk melestarikan kebudayaan lokal yang berasal dari Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Oke, mencintai kebudayaan lokal itu berarti sudah sesuai dengan kearifan lokal ya Mbak ya. Lurik itu adalah dari Kecamatan Pedan. Terus kali ini anak-anak kan akan membuat kerajinan burung merak dari jarik yang itu sebagai salah satu yang ada dalam upacara adat Jawa Temanten kan gitu kan Mbak. Perlengkapannya selain kain jarik itu kira-kira apa? Keranjang. Ada keranjang yang nanti untuk finishing. Terus ada apa lagi kira-kira yang mendukung untuk itu? Jarum pentul. Jarum pentul. Ada pita nggak? Ada. Ada pita juga. Terus kemudian ada apa lagi? Koran untuk. Ada koran kertas yang kemudian untuk nanti mendesain gitu ya. Oke, Mbak Kinan, terima kasih sudah berbagi praktik baik dengan sahabat Esaka yang ada di sana. Oke, gitu ya. Boleh kembali ke tempat. Oke. Demikian sahabat Esaka, seperti apa detailnya? Nah, mari kita ikutin kerjanya anak-anak, kreatifnya anak-anak dalam membuat kerajinan burung merak menggunakan kain jarik yang harapannya itu adalah anak-anak tahu tentang budaya Jawa, bisa melestarikan peninggalan nenek moyang kita yang sudah terwariskan secara turun-temurun sehingga khasanah budaya Jawa itu masih selalu terjaga dengan baik. Nah, seperti apa kreativitasnya anak-anak? Mari kita ikutin bersama menuju ke kelompok yang sudah dikondisikan oleh anak-anak. Gaya hidup berkelanjutan adalah kesadaran diri untuk mencintai lingkungan dan sekitarnya. Subtema yang kami ambil adalah sampahku tanggung jawabku. Dimensi yang diterapkan kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kegiatan yang kami lakukan adalah membawa bekal makanan sendiri,
kemudian membawa minum dengan tidak menggunakan botol plastik, kemudian membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Setelah itu menggunakan penghematan listrik di kelas, kemudian mengelola botol plastik menjadi barang yang bernilai manfaat seperti untuk prakarya, kemudian membuat kompos dari daun-daun kering. Inilah beberapa kegiatan dalam sekolah kami. Terima kasih. Pembiasaannya adalah tidak boleh memakai styrofoam, tidak boleh memakai plastik ya. Jadi bekalnya bawa bekal dari rumah. Kemudian minumnya bawa botol. Ini lebih baik. Menghindari plastik, sampah plastik. Karena apa? Masalah tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan sekitar kita, sampah plastik. Silahkan dinikmati bekalnya ya. Semoga apa yang kalian bawa ini bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi energi untuk hari ini. Selamat makan semuanya. Ya. Dan sisa kardus untuk membuat kerajinan tangan atau hasil karya dibuat sesuai dengan apa yang kalian inginkan, sesuai kreativitas kalian. Saya yakin pasti hasilnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu proyek yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klaten adalah Suara Demokrasi. Suara Demokrasi ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar tentang demokrasi kepada peserta didik. Suara Demokrasi ini kita praktekkan dengan adanya kegiatan pemilu raya OSIS. Gambaran besar dari proses kegiatan ini adalah panitia atau dalam hal ini adalah OSIS mempersiapkan tempat dan juga peralatan yang akan digunakan. Kemudian calon-calon yang sudah dipilih oleh pembina OSIS, mereka melaksanakan debat terbuka, tapi sebelum itu mereka menyampaikan visi misi terlebih dahulu. Setelah itu debat terbuka dimulai, kemudian puncak dari Suara Demokrasi adalah pemilihan umum secara langsung yang diikuti oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Setelah itu proses perhitungan suara pun dilaksanakan, dan setelah proses perhitungan suara ini kepada calon atau pemenang dari pemilu raya ini diberikan waktu untuk melaksanakan pidato kemenangan. Begitulah gambaran umum dari Suara Demokrasi yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrasti Surya, guru SMP Negeri 1 Klaten.
Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni terkait dengan pelaksanaan praktek baik di SMP Negeri 1 Klaten. Saya sebagai guru melihat rekan sejawat melaksanakan praktek baik ini sangat senang dan setuju sekali, di mana teman-teman dituntut atau merasa perlu mengembangkan kreativitas, perlu mengembangkan pola-pola pembelajaran yang menarik di kelas. Nah, untuk praktek baik ini tentu saja teman-teman guru berlomba-lomba untuk berkreasi, meningkatkan kemampuan dalam rangka pembelajaran di kelas agar siswa menjadi makin tertarik. Otomatis dengan pelajaran yang menarik, menyenangkan ini akan berpengaruh kepada hasil atau prestasi belajar. Siswa menjadi antusias, siswa menjadi lebih semangat, jiwa berkolaborasi, jiwa gotong royong siswa menjadi terbangun. Semangat belajarnya menjadi meningkat. Jadi dua pihak dalam hal ini, baik guru maupun siswa, menjadi mengikuti pembelajaran dengan sangat baik, menarik. Praktek baik ini dilaksanakan di SMP 1 Klaten secara terus-menerus, dan kami berharap dari praktek baik terwujud suatu kebiasaan, dan kebiasaan-kebiasaan ini akhirnya akan menjadi budaya baik di SMP Negeri 1 Klaten. Demikian testimoni saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Klaten. Semangat berbagi, semangat untuk berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devira Naila Nugraha selaku perwakilan siswa SMP Negeri 1 Klaten ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang telah berjalan dengan baik di SMP Negeri 1 Klaten dalam kegiatan P5. Yang pertama, SMP Negeri 1 Klaten memiliki pembiasaan setiap minggunya, yaitu diantaranya ada pembiasaan pembacaan ayat suci Al-Quran, ada pembiasaan pembacaan teks Pancasila, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang terakhir Jumat Bersih. SMP Negeri 1 Klaten tentunya juga selalu menjaga kebersihan lingkungannya, yaitu siswa-siswi SMP Negeri 1 Klaten telah paham betul untuk memilah sampah sesuai jenisnya. SMP Negeri 1 Klaten juga membuatkan jadwal untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Klaten terkait dengan kebersihan lingkungan setiap harinya. Selanjutnya, SMP Negeri 1 Klaten juga telah menerapkan kegiatan demokrasi berupa pemilu raya yang telah dilaksanakan, yaitu pemilihan ketua OSIS. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili orang tua murid, di mana anak saya bersekolah di SMP Negeri 1 Klaten. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi dengan praktek-praktek yang dilakukan di SMP Negeri 1 Klaten kaitannya dengan P5 yang saya tahu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana praktek-praktek baik itu sangat banyak dilakukan di sekolah ini. Yang pertama adalah gaya hidup berkelanjutan, di mana anak diberi bekal dan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Dan alhamdulillah dari pengamatan saya ketika saya menjemput anak saya di sekolah, anak-anak sudah sadar membuang sampah pada tempatnya. Di setiap depan kelas ada
bak sampah sesuai pemilahannya, dan itu sudah dilakukan sangat baik oleh anak-anak. Praktek lainnya yang berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan adalah pengolahan sampah, di mana tim pengolahan sampah di SMP Negeri 1 Klaten ini membuat barang-barang bekas menjadi hal yang bermanfaat, serta juga ada praktek untuk membuat pupuk kompos, yang mana pupuk kompos itu nanti akan dijadikan pupuk bagi tanaman yang ada di sekolah, karena anak-anak diberikan tanggung jawab untuk merawat tanamannya masing-masing, karena setiap kelas sudah ada lahan asuh. Untuk praktek baik selanjutnya adalah suara demokrasi, di mana untuk pertama kalinya di sekolah ini mengadakan pemilu raya memilih calon ketua OSIS. Dan praktek baik selanjutnya adalah tentang kearifan budaya lokal, di mana karena SMP Negeri 1 Klaten ini berada di wilayah Jawa, khususnya Jawa Tengah, maka yang kearifan lokal yang diberikan kepada anak-anak adalah bagaimana anak belajar membuat hantaran lamaran, yang itu bahannya dari kain jarik dibuat menjadi barang hantaran lamaran yang sangat bagus, seperti dibentuk burung atau bunga atau yang lain. Dan itu adalah kolaborasi dari mata pelajaran seni budaya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, juga prakarya. Dan untuk praktek baik selanjutnya adalah kegiatan pembiasaan yang dimana seminggu penuh di SMP Negeri 1 Klaten, dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada pembiasaan. Kalau setiap Senin tentunya upacara itu setiap Senin dilakukan. Hari Selasa sama Kamis adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hari Rabu anak-anak diminta untuk menirukan atau membaca teks Pancasila yang dipandu dari sumber suara. Untuk selanjutnya praktek baik lainnya adalah Jumat bersih, di mana setiap jam awal sebelum memulai kegiatan pembelajaran, anak-anak bekerja sama gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah. Lalu di Jumat terakhir ada kegiatan Jumat Sehat, dan hari Sabtunya anak-anak ada kegiatan untuk literasi membaca. Dan yang tidak kalah pentingnya adanya pembiasaan ibadah yang dilakukan pada saat setelah jam terakhir di hari Jumat. Itu adalah pembiasaan ibadah di mana umat Islam membaca Al-Quran, sedangkan untuk yang Kristiani maupun Katolik pendalaman Alkitab. Itulah praktek-praktek baik yang dilakukan di SMP Negeri 1 Klaten, di mana hal itu sangat bermanfaat tidak hanya bagi siswa, tapi bagi seluruh warga sekolah di SMP Negeri 1 Klaten. Saya selaku orang tua sangat berterima kasih, karena dengan adanya praktek baik otomatis akan sangat berpengaruh pada semua peserta didik, tentunya pengaruh yang positif. Dan khususnya bagi anak saya, pengaruhnya sangat bisa terlihat, dia lebih rajin dan dia dalam belajar, lebih mandiri, dan dia kadang mempraktekkan apa yang sudah dilaksanakan di sekolah, dipraktekkan di rumah. Nah, itu saja kesaksian dari saya selaku wali murid dari SMP Negeri 1 Klaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.